saja saya akan melakukan orasi dengan tema fenomena BLES dan peran dukungan sosial. Nah, apa sih BLES itu? Otomatis untuk kita kan bahasanya agak asing ya. Agak kita mungkin kurang tahu BLES itu apa. Nama tempat, nama penyakit, atau nama orang. Nah, saya mencari beberapa sumber informasi. BLES itu ternyata adalah singkatan kata itu adalah seperti apa ya, fenomena anak-anak. Perkenalkan, nama saya Fitri Sri Anisi, saya dari kelas semester 6B. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada pagi hari ini. Pujian dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat dengan perasaan yang berbahagia. Dan tidak lupa puji syukur kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai apa itu fenomena BLES. Menurut saya, fenomena BLES itu adalah fenomena di mana kondisi anak yang mengalami masalah emosional yang diakibatkan karena kurangnya paparan dari orang tua. Fenomena BLES sendiri dapat diatasi dengan berbagai cara, tapi untuk ke belakangnya kita akan memberitahu dulu penjelasan mengenai apa itu fenomena BLES. Fenomena BLES sendiri ada bored atau perasaan yang bosan akan kegiatan sehari-hari, ada lonely, perasaan yang sepi karena tidak ada dampingan dari orang tua, ada afraid atau perasaan marah dan takut akibat situasi masalah yang tidak bisa diatasi, ada perasaan stres atau perasaan di mana tidak bisa mengatasi suatu masalah, dan ada Ibu Nurul Jadatin SHMKN selaku rektor beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, staf dan karyawan Istek Iksada Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan tak lupa teman-teman semua yang saya sayangi dan banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah rahmat, sehat dan semangatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Mariono Surya Ardi Pratama, perwakilan dari semester 2B, Prodi S1 Keperawatan. BLES merupakan akronim dari beberapa kata yang disingkat dari BLES. Yang pertama ada B, bored, yaitu rasa bosan. Rasa bosan ini terjadi karena kita setiap harinya kita selalu melakukan hal-hal yang monoton. Kita tidak punya dukungan sosial karena kurangnya dukungan sosial, sehingga kita tidak berani melakukan aktivitas lain yang memang mungkin lebih positif. Yang kedua adalah lonely, kesepian. Perasaan ini terjadi karena kurangnya kuantitas dan kualitas kita berinteraksi dengan orang lain, terutama untuk anak-anak, mungkin interaksi dengan orang tuanya kurang, sehingga mereka merasa mereka terpinggirkan. Ketika mereka merasa kesepian dan mereka dihadapkan dengan suatu masalah, mereka akan marah pada dirinya sendiri, angry, afraid. Mereka akan marah, tetapi mereka takut untuk meluapkan emosinya. Karena apa? Karena mereka takut akan reaksi negatif yang diberikan orang-orang. Saya Tia Fitratul Kamila dari semester 4A ingin menyampaikan orasi persuasif dengan tema fenomena BLES dan peran dukungan sosial. Saat ini, berapa banyak anak-anak di Indonesia yang dibesarkan dengan peran dukungan sosial yang baik? Sulit mungkin menjawab ini dengan angka yang pasti, tapi fakta di lapangan nampaknya memberikan kesimpulan mayoritas anak-anak Indonesia telah dibesarkan tanpa dukungan sosial, emosional, dan spiritual yang baik. Media sudah banyak mengabadikan tindakan kekerasan, asusila, amoral, bahkan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia. Data yang disampaikan oleh video Semai 2045 dijelaskan dalam video tersebut,
telah mengakses pornografi. 21 dari 100 remaja melakukan aborsi. 130 anak. Untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fatma Kurniawati, mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Istek Iksada Bojonegoro. Di sini saya akan menyampaikan orasi dengan tema fenomena blast dan dukungan sosial. Saudara-saudara, berapa banyak anak Indonesia yang dibesarkan dengan dukungan sosial, emosional, dan spiritual yang baik. Sulit mungkin menjawab hal ini dengan angka yang pasti, tapi fakta di lapangan nampaknya memberikan kesimpulan bahwa mayoritas anak Indonesia telah dibesarkan tanpa dukungan sosial, emosional, dan spiritual yang baik. Masa depan anak Indonesia sebagai penerus bangsa tengah dirundung bahaya, perilaku asusila, amoral, kriminal, dan perilaku negatif lainnya. Tapi tidak dengan saya, tidak dengan Anda, dan tidak dengan kita semua. Karena kita mahasiswa percaya bahwa harapan masih ada. Kita masih bisa terlepas dari belenggu fenomena blast yang cukup mengganggu. Kita semua tahu bahwa kehidupan bagi para mahasiswa adalah semangat dan jiwa yang revolusioner. Hidup pemuda-pemudi Indonesia. Hidup. Saudara-saudara, fenomena blast yang terjadi pada remaja Indonesia membuat mereka seperti burung yang nyaman dalam sangkarnya, bagaikan singa yang tak ingin diganggu dalam tidurnya. Lambat laun akan menenggelamkan rasa semangat, rasa sosial, dan rasa minat bersosialisasi. Dangkalnya amarah akan banyak memicu kejadian yang tidak diinginkan. Fenomena blast ini membuat para remaja bosan dengan rutinitas sehari-hari, bosan dengan perasaan sepi karena anak tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, memiliki perasaan marah, mudah marah yang tidak terkontrol, memiliki rasa stres dan kelelahan yang tanpa sebab. Lantas apa yang perlu kita amati dari fenomena ini? Kekurangan komunikasi antara anak dan orang tua ternyata dapat menjadikan remaja lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung, dan cenderung memendam apapun sendiri. Saudara-saudara, Anda semua yang duduk di sini sebagai orang tua dan calon orang tua, hendaklah kita sadar pentingnya komunikasi yang baik, bukan hanya memberikan dukungan finansial, namun juga memberikan dukungan emosional. Coba tanyakan pada kami, apa saja yang sudah kami alami sehari-hari ini. Coba tanyakan kondisi kami, apakah kami baik-baik saja. Rangkul kami, berikan kami wadah untuk mengucapkan semuanya. Pesan kami, berikan kami dukungan agar kami bisa terus tidak terbelenggu dalam fenomena blast yang mengganggu. Mungkin itu saja orasi yang bisa saya sampaikan. Jika dalam penyampaiannya masih ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahul Farid Al-Huda. Salam sejahtera bagi para penonton yang terhormat. Berdirinya saya di sini di hadapan Anda sekalian akan membicarakan tentang fenomena yang tak bisa diragukan, tentang fenomena yang tak bisa dibuat gampang, tentang fenomena yang tak bisa diabaikan. What is that? Fenomena blast. Namun pada kali ini saya tidak hanya membicarakan tentang bahaya-bahayanya saja, tetapi juga akan membicarakan tentang betapa pentingnya peran sosial untuk mengatasi fenomena blast ini. Saudara-saudara yang terhormat, fenomena blast ini tidak jarang terjadi, tidak jauh dari kita. Bahkan bisa dialami oleh sahabat-sahabat kita, bahkan bisa juga diri kita sendiri. Bahkan juga bisa menghancurkan, melayangkan nyawa-nyawa sahabat kita.
Namun kita sebagai mahasiswa mempunyai kekuatan untuk membuat perubahan yang positif. Saudara-saudara yang terhormat, peran sosial yang kita mainkan, peran sosial yang kita berikan adalah salah satu asas penting untuk mengatasi fenomena BES ini. Peran sosial tidak hanya berkutit, tidak hanya berputar kepada materialis saja, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan memberikan kasih sayang kepada mereka yang berdampak. Dengan kita menjadi pendengar baik kepada mereka yang berdampak, kita bisa memberikan ruang kepada mereka untuk bercerita seluruh kelah kesah mereka, mendamaikan emosional mereka, juga mengendalikan diri mereka. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga adalah salah satu asas yang penting untuk mengatasi fenomena BES ini. Dengan kita menggunakan sosial media kita, platform komunikasi, dan keahlian komunikasi kita bisa membuat kampanye yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana akibat dan bahayanya fenomena BES ini. Karena edukasi adalah salah satu senjata ampuh untuk menanggulangi tragedi serupa yang mungkin akan terjadi di masa depan nanti. Saudara-saudara, saatnya kita bangun, saatnya kita berdiri, saatnya kita membangun solidaritas kita. Mari kita jadikan fenomena BES ini untuk suatu panggilan, supaya kita saling mendukung, supaya kita bisa membangun masyarakat yang lebih tangguh. Ingatlah, di balik setiap bencana ada peluang untuk memperbaiki. Dan kita sebagai mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab atas moral untuk menjadikan dunia ini semakin lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Bersama kita mampu melakukan perbedaan yang berarti. Saya Muhammad Miftahul Farid Al-Huda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.